Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kula panjenengan saged kepal ten punika majelis. Ing wekdal punika kula badhe bahas masalah pengertian analisis SWOT. Analisis SWOT didefinisikan sebagai akronim untuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, yang merupakan teknik analisis riset pasar yang efektif. Biasanya, analisis SWOT digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi di pasar dan digunakan untuk mengembangkan strategi bisnis yang efektif. Rangka analisis ini yang kini menjadi sumber penilaian terpercaya yang diandalkan organisasi untuk memahami ruang lingkup peluang dan ancaman dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan terutama untuk analisis internal organisasi dalam hal reputasi pasar, lokasi, lini produksi, paten, dan lain-lain. Untuk meningkatkan faktor-faktor ini, pekerjaan terus-menerus perlu dilakukan selama jangka waktu tertentu. Namun peluang dan ancaman bersifat eksternal dalam hal persaingan, harga, mitra, terkait, dan lain-lain, bagi organisasi dan mereka tidak memiliki kendali atas perubahan yang mungkin terjadi pada faktor eksternal ini. Analisis SWOT juga digunakan dalam situasi mikro seperti ketika kekuatan organisasi adalah kualitas produk dan ada kemungkinan konversi kesepakatan tertentu. Akan disarankan bagi organisasi untuk menugaskan tenaga kerja yang cakap untuk penutupan kesepakatan ini. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang terkait, organisasi dapat menyusun strategi tentang cara mengatasi kelemahan tersebut. Misalnya, jika hasil penjualan merupakan kelemahan yang pasti bagi sebuah perusahaan, mereka dapat mencoba untuk meminimalkan atau menghilangkannya dengan pelatihan reguler untuk karyawan penjualan, menyediakan akses ke berbagai alat sehingga mereka dapat melatih keterampilan mereka, penerapan pelanggan yang efisien, perangkat lunak, manajemen hubungan, dan tindakan korektif lainnya dapat diambil. Pesaing yang kehilangan pelanggannya dan bangkrut dapat menjadi peluang bisnis yang sangat besar bagi organisasi yang ingin memperluas operasinya. Penelitian proaktif tentang cara mengoperasikan segmentasi demografis dan memanfaatkan kekuatan yang teridentifikasi untuk memastikan pasar pesaing dieksplorasi. Dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan organisasi, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang dapat merusak reputasi organisasi. Misalnya, jika perkiraan pasar menunjukkan penurunan ekonomi, organisasi dapat bersiap untuk itu dengan mengurangi pengeluaran yang tidak diinginkan, menunjuk pemain bintang yang ada untuk konversi penjualan, dan lain-lain. Organisasi melakukan analisis SWOT secara ekstensif untuk melakukan perbaikan internal evaluasi kekuatan dan kelemahan dan eksternal evaluasi peluang dan ancaman karena dapat mengakses kumpulan informasi yang berlebihan. Perusahaan yang sudah ada harus menjalankan metode analisis strategis ini setidaknya sekali atau 2 kali setahun untuk memastikan mereka secara proaktif menganalisis pasar mereka untuk terus melakukan peningkatan dalam berbagai aspek organisasi mereka. Template analisis SWOT dalam riset pasar.
Template analisis SWOT adalah panduan tentang cara melakukan analisis SWOT menggunakan 4 model: analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Berikut adalah 4 template analisis SWOT secara detail. Template pertama adalah kekuatan. Apa yang baik dilakukan organisasi? Apa pembeda utama yang mereka tawarkan? Apa sumber daya utama yang mereka miliki? Kekuatan menggambarkan faktor-faktor positif dari suatu organisasi yang dapat mereka kendalikan. Mereka dapat dianalisis dengan membagi organisasi menjadi penjualan, keuangan, pemasaran, penelitian, dan pengembangan, dan elemen struktur lainnya. Kekuatan melibatkan kontribusi positif dari pemangku kepentingan utama dalam hal pengalaman, pengetahuan, latar belakang, pendidikan, dan keterampilan yang berkontribusi terhadap kinerja organisasi. Faktor analisis ini juga mencakup aspek berwujud seperti saluran distribusi, pelanggan yang sudah ada, keuangan yang dihasilkan, aksesori, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menambah nilai operasi organisasi dengan analisis internal dan pada gilirannya membangun keunggulan kompetitif yang disebut kekuatan. Kelemahan, menurut Anda, di mana ada ruang untuk perbaikan? Kelemahan adalah elemen bisnis yang masih membutuhkan banyak peningkatan dan menjatuhkan organisasi dalam lebih dari satu cara. Ada bidang bisnis tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dan ini mengarah pada gesekan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Segmen seperti keahlian, materi, pelajaran, kurangnya dukungan keuangan, tidak tersedia alat teknologi yang sesuai untuk pelatihan, lokasi organisasi yang tidak tepat, dan lain-lain dapat termasuk dalam kategori kelemahan. Segmen ini berada di bawah kendali organisasi tetapi berkontribusi terhadap kerugian yang signifikan. Kelemahan adalah atribut negatif yang berkontribusi pada kerugian kompetitif organisasi. Pemahaman yang akurat tentang karakteristik negatif akan membantu organisasi untuk meningkatkan dan bersaing dengan yang terbaik dalam bisnis. Peluang apa saja yang ada di pasar? Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk berkembang. Peluang mengukur elemen pasar yang menarik yang dapat berkontribusi terhadap lebih banyak keuntungan bagi organisasi. Ini adalah eksternal ke lingkungan organisasi. Selalu ada jalan baru yang muncul setelah menjalankan strategi pemasaran. Jadi peluang umumnya merupakan hasil dari pendapatan atau pertumbuhan. Perubahan persepsi pasar, solusi atas kesulitan yang dihadapi pasar saat ini. Kemampuan organisasi untuk menambah nilai pada kebutuhan pasar yang pada gilirannya meningkatkan nilai merek. Kaitkan garis waktu untuk peluang yang teridentifikasi setelah memahami apakah itu cocok dengan strategi pemasaran saat ini dan juga apakah peluang tersebut dapat diambil dalam garis waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ancaman. Aspek pasar mana yang menjadi ancaman bagi bisnis? Ancaman menunjukkan faktor-faktor yang dapat membahayakan strategi pemasaran organisasi yang ada dan juga pada akhirnya menyebabkan kerugian bisnis. Sebuah organisasi dapat mengambil keuntungan dari menanamkan kemungkinan risiko ini ke dalam rencana pemasaran mereka. Ancaman adalah faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan yang akan menimbulkan kerugian bisnis. Pesaing, perubahan kebijakan pemerintah, liputan press yang buruk untuk produk, jasa, event, perubahan perilaku pelanggan, perubahan dinamika pasar yang mungkin membuat produk tertentu ketinggalan zaman dan sudut pandang serupa lainnya dianggap sebagai ancaman. Contoh, analisa SWOT dengan pertanyaan. Pertama, contoh analisa SWOT yang menggunakan pertanyaan yaitu mencakup kekuatan. Apa aset terkuat Anda? Yang kedua, bagaimana produk atau layanan Anda lebih baik dari pesaing? Yang ketiga, apa nilai jual unik Anda? Seberapa efisien tenaga kerja Anda? Apa yang pelanggan Anda katakan tentang pengalaman mereka dengan organisasi Anda?
analisa SWOT yang menggunakan contoh pertanyaan yang mencakup tentang masalah kelemahan. Pertama, bagian mana dari organisasi Anda yang perlu ditingkatkan? Yang kedua, aspek mana dari bisnis Anda yang dapat dimanfaatkan oleh pesaing? Yang ketiga, apakah Anda kekurangan keahlian materi pelajaran? Yang keempat, apakah menurut Anda bisnis Anda telah menghasilkan cukup uang? Yang kelima, seberapa progresif pesaing Anda dalam menghadapi tren pasar? Contoh yang ketiga yaitu tentang masalah analisa SWOT dengan contoh pembagiannya yaitu masalah peluang. Mengajukan pertanyaan yang masalah peluang tersebut, ini yang perlu Anda jawab sendiri adalah pertama, tren mana yang menurut Anda dapat memberi Anda peluang baru? Yang kedua, pertanyaannya, akankah tren ini menguntungkan pasar? Yang ketiga pertanyaan, di mana kekurangan pasar saat ini? Pertanyaan yang keempat, apakah pesaing Anda tidak berhasil memenuhi permintaan pelanggan? Yang kelima, pertanyaannya, jika iya, dapatkah Anda menargetkan pelanggan tersebut? Melanjutkan pertanyaan lagi tentang masalah analisa SWOT, yaitu tentang ancaman. Pertanyaan pertama, masalah ancaman ini ya. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada pesaing di pasar yang dapat memotong bisnis Anda? Yang kedua pertanyaannya, apa hambatan yang Anda hadapi saat ini? Yang ketiga, apakah produk atau layanan Anda mematuhi setiap hukum yang ada? Yang keempat pertanyaannya adalah, apakah Anda melihat perubahan dalam undang-undang pemerintah dalam waktu dekat? Yang kelima pertanyaan adalah, apakah Anda yakin audiens target Anda mungkin berkembang dalam preferensi produk mereka? Nah, ini adalah pengalaman pelajaran tentang masalah apa itu analisa SWOT, bagaimana cara mengaplikasikannya, dan bagaimana cara menerapkannya. Itu tadi juga sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang di situ Anda selaku para pebisnis, bagaimana Anda bisa mencari solusi yang terbaik buat usaha Anda lebih berkembang dan lebih maju. Cukup dari saya. Bila ada tutur kata yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan tolong jangan lupa subscribe-nya.